Ini langsung take. Langsung aja. Udah jago kan Pak. Ulang lagi nih berarti. Gak usah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam dulu ya. Saya bingung mau jawab apa tadi. Selamat apa ya? Selamat ulang tahun buat yang ulang tahun hari ini dan selamat menjalani hari buat para pendengar Powers dimanapun kalian berada. Semoga semua tetap sehat, tetap semangat, tetap on mood ngejalanin aktivitas dan kerjaannya hari ini ya. Sebelah saya sudah ada co-host kita. Oh ya, sebelumnya saya perkenalan dulu, saya Rofi dari Human Capital dan sebelah saya sudah ada co-host saya kali ini yaitu Ferry. Majuan. Oh iya. Co-hostnya ganti-ganti mulu ya? Co-hostnya ganti-ganti terus, posisinya rotasi. Posisi rotasi, Pak. Sebenarnya yang mau aja sih, Pak. Jarang yang mau soalnya. Pasangannya Rofi ganti-ganti mulu. Ganti-ganti. Dan di ujung sana sudah ada Pak. Pak Rio Andre Kamal. Ini episode kedua ya Pak di podcast Home Fighters kali ini ya Pak. Sebelumnya sama Bu Rina. Sebelumnya sama Bu Rina kita waktu itu 50 menit. Saya juga nggak nangka lo bisa. Jadi lihat ya episode di sini buat yang belum menonton kita udah ngobrolin soal e-sign waktu itu ya. Itu tuh bisa 50 menit ya. Wah amazing loh emang. Episode terpanjang podcast finance sejauh Rekor itu. berarti waktu itu Rekor. Itu pun udah saya edit masih segitu tuh Pak. 50 menit. 50 menit. Yang sekarang 1,5 jam lah ya. 1,5 jam. Sampai bel istirahat. Oke, Mas Ferry. Kali ini kita episode spesial ya. Spesial. Enggak spesial, rubrik baru lah, rubrik baru ya. Betul. Sebelumnya boleh diminum dulu minumannya Bapak-bapak sekalian. Oke, isinya apa? Saya isinya jahe. Iya. Ketahuan dong kalau cuma gimmick, ketahuan. Di sini ada tulisannya ya, Power sekalian tulisannya Rumpi, singkatan dari Rubrik untuk menambah pengetahuan dan ilmu roh. menambah pengetahuan dan ilmu. Kenapa enggak ilmu dan pengetahuan, Mas? Pengetahuan dulu. Nanti rumit jadi. Rumit bener, bukan rumit Pak Ria ya. Bikin singkatannya pusing nanti. Kan biasanya kita di SD ilmu dan pengetahuan gitu kan. Di Ini pengetahuan dan ilmu. Dibalik. Sama-sama penting lah intinya lah. Dan di rubrik hari ini kita dari podcast Home Finance dengan tim Human Capital Organization Learning ya. Betul sekali. Nanti akan ada konten apa aja nih Mas Fer? Nah, kita akan membahas satu info yang menarik tentunya. Pasti ada sisi pembelajaran yang betul di Rumpi ini ada salah satu sisi pembelajaran yang kita bisa dapatkan Prof tentunya. Oke, berarti dari nyeritain cerita atau story berbagai posisi atau jabatan ya. Bener gak? Betul sekali. Dan untuk episode kali ini spesial loh. Yang pertama kali dan rubrik Rumpi ini telah mengundang tamu spesial tadi Pak Rio ya. Pak Rio ya, Nah, yang udah nyempatin waktunya. Sibuk meeting sampai jam 2 pagi tiap hari ya. Ya pagi-pagi. Oh enggak. Oh enggak juga ya. Jam 2:30 lah. Ini bukan lagi apa namanya larut malam tapi larut pagi Pak. Larut pagi tidur cuma 3 jam. Bayangin Mas Fer mau nyempatin waktu sama kita di sini loh. Bangga harusnya kita. Bangga banget gitu ya. Benar. Nanti ini souvenir boleh dibawa pulang kok. Ya Hadiah sebenarnya bukan nyempetin ya, cuman lebih ke arah ya menambah pengetahuan dan ilmu. Menambah pengetahuan. Sharing ya buat teman-teman kan pasti mungkin banyak yang pengen denger cerita dari posisi mana gitu ya. Ya bagian dari HC People Development ya itu kan yang menambah pengetahuan dan ilmu supaya ya teman-teman yang di cabang, yang di BU ya bisa menjalankan job desk-nya semaksimal mungkin lah. Betul. Intinya kan gitu kan yang rubrik Rumpi ini kan. Iya. Rumpi. Ada jargonnya enggak? Rumpi. Roso gitu. Itu di tim sebelah kayaknya. Deketin Mas Fer, deketin. Oke. Sip. Nah, alright, Mas Fer, sudah ada Pak Rio. Kita mau langsung aja ke pertanyaannya. Kita teror dengan pertanyaan-pertanyaan membagus. ini kayaknya bukan interogasi gitu ya. ini sebenarnya kita ingin mencoba satu metode pembelajaran baru sih Pak Rio. Betul. Nah, kalau biasanya kan lewat training saya atau Pak Har memberikan training gitu. Kayaknya Power sekali-sekali kita berikan satu pembelajaran learning non training, balik dah tuh. Ya, learning non training. Jadi proses pembelajaran, proses learning itu nggak hanya bisa dilakukan lewat training aja. Betul. Micro learning kita nanti akan punya melalui LMS yang akan kita kembangkan Pak Rio. Dan salah satunya nih podcast. Nah di podcast ini kita harapkan hal itu bisa terjadi nih Pak. Nah kali ini spesial, kita akan membahas satu aktivitas gitu ya. Bersama Pak Rio tentunya ya. Aktivitas yang kita biasa sebut dengan aktivitas pendampingan Rof. Gitu ya. Apaan tuh yang didampingin? Hah?
Nanti ya. Didampingin ya, Didampingin timnya lah nanti gitu ya. Dikawal. Dikawal. Oh, dikawal. Oke, dikawal Rof. Jadi ini kan daily activities yang hampir semua dilakukan oleh Function. Nah, kebetulan kita kan ada kedatangan tamu spesial kita nih dari motorku gitu ya. Pakai telur nggak tuh? Pakai Telur 2, Pak. Oh, iya. Spesial. telur, Spesial banget. martabak manis telur. Ah, itu ya. Jadi martabak ini. Oke. Nah, kita akan bahas nih. Nanti apa aja sih proses pendampingan itu gitu ya? Khususnya di Motorku marketing ya, dong. motorku ya. Oke, Motorku oke. dong. Terus apa aja peran-perannya, siapa aja gitu ya. Dan yang paling penting dari proses pendampingan itu apa sih esensinya? Nah, itu dia Rof. Oke, berarti tadi udah ada teaser-teasernya episode kali ini ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya, Powers. Ini kita seolah-olah kita belum tahu ya, benar-benar belum tahu nih gitu kan. Saya belum tahu sih sebenarnya. Jadi, Nah, makanya belajar. Ya, belajar Pak di Rio ya. sini, dengerin ini sampai full ya, jangan di skip-skip. Nah, Pak Rio, tadi udah banyak dibahas sama Mas Ferry tentang aktivitas pendampingan ya, Pak Rio. Pendampingan, yang dimaksud aktivitas pendampingan itu apa yang didampingin dan ngapain didampingin ya, Pak? Jadi gini, ya kita tahu semua lah ya, saat ini di cabang khususnya marketing itu lebih dari 50% timnya kita itu kurang dari 3 bulan. Oke. Anak baru semua. Oh, Anak oke, baru oke, loh. oke. Baru ya Ini berarti ya. kita ngomongin marketing ya. Marketing itu mungkin hampir lebih dari 50% lah. Kalau ngomongin motorku aja bisa sampai 60% malah. Tuh, malah 60% Rof. 60% baru berarti. Anak baru, Anak kurang baru. dari 3 bulan. Nah, dengan tuntutan dari manajemen juga sekarang kita meningkatkan produktivitas, ya kan. Ya kira-kira deh kalau anak baru kurang dari 3 bulan masuk ke WOM, cuman kita kasih dia WOB, Nah, tuh. terus cuman kita kasih training dasar di in-class, tapi di lapangannya mereka nggak tahu apa-apa, Nah, Iya, nggak cukup. nggak cukup. Nah makanya seorang marketing head atau marketing supervisor atau misalkan kakak pos gitu kan, kalau BM-nya bisa turun dampingin lebih bagus lagi. Turun ke lapangan, dampingin itu si CMO atau MAO yang anak baru tadi, gitu loh. Supaya apa ya? Supaya teorinya kan udah dapat tadi tuh Ya, betul. melalui WOB, training in class, tapi penerapannya di lapangan ini seperti apa? Gitu. Karena ya sering terjadi antara yang kita training in class dengan fakta di lapangan itu kadang-kadang bukan berbeda ya, tapi butuh seni, butuh cara how to-nya yang seorang CMO, seorang MAO di lapangan harus tahu. Nah itu tugasnya MH, tugasnya marketing supervisor, dampingin di lapangan, ikut mereka survei. Misalkan kalau Aktivitasnya survei, tergantung aktivitasnya berarti Pak ya. betul, tergantung aktivitasnya. Misalkan ya bisa survei, bisa visit RO kalau CMO ya kan. Kalau MAO tuh bisa gimana kita maintain agent, gimana kita rekrut atau regis agent, tapi di lapangan gitu. Jadi bukan cuma teori, si MH-nya ini ya dampingin, liatin, kasih tahu caranya gitu. Itu sih pendampingan. Jadi ini adalah prosedur antisipatif dan apa ya, mempersiapkan apa namanya orang-orang tersebut ready, benar-benar ready apa ya buat di lapangan ya. Jadi tadi nggak cukup WOB aja, tapi yang bukannya nggak penting, tapi itu penting juga, cuman tidak cukup secara pasif aja mungkin nonton atau melihat gitu ya. Begitu juga dengan training ya, menerima, tapi juga dengan ada aktivitas pendampingan di lapangan langsung bisa langsung ngelihat contoh realnya kayak apa sih kerjaan ini. Ya, gitu ya. karena biasanya kalau kita ngomongin level staff ya, dibandingin kita training in class dengan mereka ngejalanin langsung di lapangan, terus dikawal, dikasih tahu yang benar kayak gimana, biasanya lebih masuk kayak begitu. Praktikal langsung ya. Ya mungkin dia pas ngelihat doang pelongo aja kurang ngerti ini ngapain, tapi setelah praktikalnya Lebih pas lah. lebih keren lah, lebih pas. Nah itu jadi powers ya, Rof. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Rio tadi ya. Jadi nggak cuman teori aja ya Pak Rio ya. Kita belajar teori, tapi di lapangannya ada. Jadi pengetahuan yang udah didapat tuh terimplementasikan ya Pak. Full package gitu. Jadi ya di teorinya ada, pendampingan di lapangannya untuk ngejalanin teorinya itu seperti apa sih, ada juga. Gitu. Jadi si CMO ini atau MAO di lapangan ini bukan cuma learning by doing. Nah,
Kalau learning by doing ya syukur-syukur kalau bener. Kalau Ya, salah tapi kalau nggak punya konsepnya kan bubar iya, juga betul ya. gitu. Makanya si MH harus turun. Berarti important banget pendampingan ini ya Pak Rio ya. Selain buat nyontokan dan mengevaluasi langsung di tempat ya. Misalnya dia lagi praktek di supervisi misal di belakang ya. Oh kalau kamu kurang tepat, kamu kurang ini gitu ya bisa langsung. Soalnya kalau nggak kelihatan kalau di lapangan ya namanya kan susah dilihatnya ya Pak Rio ya. Kalau misalnya in office ya mungkin bisa kelihatan langsung depan kan kalau misalnya salah. Cuman lapangan kan tantangan supervisi lebih tinggi. Ya. Oke. Pak Rio, saya jadi punya pertanyaan nih, ya. Aktivitas ini goal utama yang ingin dicapai oleh tim motorku khususnya ya Pak ya. Dari aktivitas ini apa nih Pak? Goal utama pasti ya meningkatkan produktivitas. Oke. Produktivitas dulu lah. Betul. Jadi goal besar itu produktivitas. Cuman kita bisa mencapai produktivitas itu melalui apa? Oke. Ya pasti kan melalui anak-anak atau tim kita yang kuat, yang paham, yang ngerti job desk-nya. Nah supaya ngerti, supaya paham job desk-nya apa, insentif scheme kayak gimana, how to-nya seperti apa. Ya itu tadi, training in class ya sama dilengkapi dengan pendampingan itu tadi. Oke. Jadi istilahnya pendampingan sama training, ya pendampingan lah ya. Pendampingan ini baru tahap awal. Nextnya mereka paham job desk-nya. Kalau mereka udah paham job desk-nya, mereka tahu ngerjain apa, how to-nya gimana, ujungnya ke produktivitas. Nah, Masih jauh sebenarnya. oke. Tapi ya kalau kita tidak melakukan ini, yang jauh ini, si produktivitas nyampe nggak? Ya. Enggak. Enggak, makanya kita skip harus ini malah jadi. kita harus mau dulu yang paling depannya dulu, istilahnya apa ya? Pondasinya dulu lah. Iya. Pondasinya dulu lah. Ya kayak sama kayak halnya makan lah ya, makan. Kita makan banyak lauknya tapi nggak ada nasi. Enggak ada nasi. Susah juga. Ya pondasinya ini kan nasinya ini, itu pendampingannya itu gitu loh. Iya. Jadi pembentukannya dari awal ya, dari konsepnya, knowledge-nya, panduannya secara di lapangan dan goals-nya terakhir mencapai produktivitas atau sesuai SOP SLA juga penting. Ngaruh juga kan Pak ya. Pasti ya. Kalau kita ngomongin SOP atau SLA ya pada saat kita di lapangan kita bisa kayak misalkan ngecek dari sisi integritasnya mereka nih. Ya. Ya kita nggak tahu kan di lapangan seperti apa. Tapi kalau kita dampingin, misalkan gitu amit-amit cabang bayi gitu ya, CMO kita setelah survei diselipin sama konsumen. Nah, CMO nggak minta loh, CMO dikasih. CMO-nya nggak tahu. Kalau itu tidak boleh diterima misalnya ya. Dipikir halal karena dikasih. Saya nggak minta loh. Iya. Nggak boleh kan tetap kan. Iya. Tapi kalau pada saat ada MH-nya di situ, dampingin, jangan diterima. Di kita itu salah. Tapi kalau kita logikanya tadi anak baru semua, tidak dikasih paham kayak gitu, dia tidak, istilahnya dia tidak tahu ya, bukan niat, dia tidak tahu. Alhamdulillah dikasih. Bisa jadi gitu dong. rezeki nomplok kalau kata anak Modal baru. ketidaktahuan doang ya. Tapi itu menjadi salah nggak? Ya, Iya salah. salah, betul. Menurut saya salahnya siapa? Salahnya si CMO atau salah si leadernya? Leadernya kalau Leadernya tidak tahu kok, Ya. tidak diajarin, tidak dikasih tahu di lapangan. Balik lagi garis bawah, itu pentingnya pendampingan. Nah, Oke, itu oke, dia oke, tujuan oke. utamanya. Sebelum produktivitas kayak ibaratnya tadi kalau Pak Rio bilang mau makan ada nasinya dulu. Nah, atau kalau pengen bikin rumah kan pondasinya nggak langsung Ya, jadi. nggak langsung atap kan. Nah, nggak langsung Temboknya atap. dulu. Betul. Ya proses panjang lah, proses panjang. Tapi kalau kita tidak mulai lakukan ya nggak bakalan jalan-jalan, nggak bakalan jadi-jadi. Ya. Setuju tuh Pak Rio. Malah hampir tidak bisa dicapai produktivitas yang bagus itu kalau kita sendiri nggak tahu performnya aslinya gimana kasarannya ya, tanpa didampingi tadi. Terus Pak, kalau tahapan aktivitas pendampingan itu ada apa aja sih Pak Rio? Karena kita tahunya pendampingan, mungkin kita ngebayangnya setelah dengar nih barusan, mungkin ditemenin doang di lapangan gitu, kan mungkin mikirnya gitu ya. Tapi aslinya sesuai konsepnya tahapan pendampingan itu ada apa aja sih Pak? Yang jelas emang harus tahu dulu timnya ini yang kurang yang mana. Oke, kekurangan tim nih Powers. Tahu dulu ya kekurangannya. Oke. Harus tahu dulu kekurangannya di mana. Misalkan punya tim 5, punya tim 5 orang. Yang 2 jualan udah mulai oke, knowledge-nya oke. Terus kalau masuk mapnya rapi, ya udahlah ini bisa dibelakangin. Terus ada 2 orang anak baru. Terus ada 1 lagi, misalkan ya udah rada lama tapi performance jelek gitu kan. Nah itu yang 3 ini bisa jadi prioritas, anak baru sama yang orang lama tadi tapi belum perform. Oh, jilat yang paling kurang dulu berarti ya? Oh iya,
Ya kalau ya lebih bagus kalau bisa semuanya. Cuman kan balik lagi pekerjaan MH ini kan bukan cuman dampingin aja, mesti Betul. Ada job macam-macam desk lah. utamanya sendiri juga gitu ya. Ya ini juga job desk penting, tapi kalau kita tidak bikin skala prioritas yang mana yang mau kita dampingin, repot juga. Yang penting MH-nya tahu dulu nih tim saya seperti apa, yang kurang yang mana, urgensi saya mau dampingin atau mau tandem, yang mana orangnya itu dulu harus tahu. Setelah itu tahu, bikin jadwalnya. Oke. Bikin jadwalnya sama si A seminggu 2 kali hari apa, sama si B seminggu 2 kali hari apa, kayak gitu-gitu. Oke, berarti si leadernya itu mengenali individunya dulu ya. Maksudnya memahami apakah skillnya di sini, potensinya di sini, kekurangan di sini, baru pendampingannya bisa tepat sasaran berarti Pak ya. Ya, dua lah yang kita lihat. Si leadernya ini kenal dulu sama timnya kekurangannya apa. Yang kedua dari sisi perform. Perform kan angka tuh. Ya. Ya. Udah bisa kita tarik lah by system, kita juga tahu lah. Nah dari situ bisa juga. Gitu. Jadi kita punya apa ya, punya ranking gitu. Tim kita punya ranking. Tadi kan contoh ada 5 orang ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5. Ya logikanya ya, ngapain kita dampingin yang ranking 1? Ya. Banyak lebih membutuhkan. Iya. Ya kan? Iya. Tapi yang ranking satunya malah jadi contoh ya harusnya ya. Jadi bukan dilepas juga tapi jadi contoh juga. Jadi yang kurang ranking hampir nggak naik kelas tuh dia bisa. Iya. Supaya rata Pak Rio ya. Iya, supaya rata. Jangan yang pinter banget gitu ya. Jadi harus merata gitu. Ada balance-nya lah ya, kemampuannya ya standar. Tapi yang ranking 1 ini pun sekali 2 kali kita juga tetap perlu harus dampingin. Untuk apa? Untuk ngecek sebenarnya dia performance-nya bagus, ini udah bener atau belum. Nah, itu dia. Perlu juga. Jangan-jangan nanti performance-nya bagus ternyata contoh lah ya. Surveinya nggak bener gitu. Asal makan, semua aplikasi dimakan. Kan salah juga. Betul. Nah kalau udah terjadi seperti ini yang udah di cabang itu kalau pada pendampingan ada anak baru disuruh tandem sama temennya yang udah senior. Kebanyakan gitu di lapangannya tuh. Iya. Gitu. Kemungkinannya 2. Yang udah senior ini kalau nggak kita cek cara kerjanya nggak bener, akhirnya kan ngikutin tuh anak baru. Iya, salah kiblat tuh dia. Iya. Atau yang kedua ada yang udah senior tapi tidak perform. Modalnya senior aja udah dampingin dia tuh. Ya anak baru disuruh dampingin sama tandem sama yang senior tapi tidak perform ya. Yang ada bukan nambah knowledge malah nambah racun kayaknya. Iya bukan jadi bener malah jadi ngikut salah. Iya. Bisa jadi ya. Itu makanya si MH makanya kita bikin skala prioritas tadi ranking 1 sampai ranking 5 misalkan ranking 3 sampai ranking 5 ini seminggu sekali. Tapi ranking 1 sama ranking 2 misalkan 2 minggu sekali. Makanya harus punya skala prioritasnya dulu. Oke, berarti dari semua pendamping juga ngerasain ya si anak baru ini ya. Dari yang seniornya atau dari yang leadersnya yang mungkin lebih diacu lagi ya. Betul. Pekerjaannya. Oke. Oke Powers. Nah itu pembahasan kita menarik banget ya. Insight pembelajarannya dapat tuh. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Rio gitu ya. Yep. Ini adalah basic awalnya kita, khususnya di tim motorku, di tim marketing ya. Tidak hanya pendampingan itu dilakukan untuk yang yang baru-baru aja, tapi yang lama pun juga sama. Agar apa? Masih inline nih. Iya, merefresh ya. Mungkin betul. Udah lama tapi di refresh lagi nih cara yang benar seperti ini. Nah, prosedurnya itu dia. Nah, kalau ini udah dilakukan gitu ya, saya jadi ada pertanyaan nih untuk narasumber kita yang kece nih Pak Rio. Nah, pakai masker tau kece dari mana? Aura Pak, kita bisa auranya aura-auran. Oh enggak ya. Aura kasih lah ya. Oke, Pak Rio, kalau aktivitas ini udah dilaksanakan gitu ya, tentu kita kan harus tahu nih proses monitoringnya. Nah, bisa dikasih info gak ke Powers nih Pak Rio nih? Proses monitoringnya itu seperti apa? Monitoringnya ini sebenarnya di motorku ya. Di motorku kita itu punya Google Form. Oke. Punya nih, Google Form. Yang pertama Google Form. Ya, punya Google Form. Jadi setiap MH melakukan pendampingan, isi aja Google Formnya. Nah di dalam Google Formnya itu ada kayak semacam isian siapa yang didampingin, aktivitasnya apa, kelebihannya apa, kekurangannya ini orang apa. Nah dari situ Google Form itu kan diisi, setelah diisi itu Google Formnya saya buka ke semua karyawan WOM.
Oke, tuh yang kedua nanti Google Form-nya akan dibuka ya Pak. Udah, Transparan, dibuka, udah transparan. transparan, oke. Nah, kalau saya jadi BM-nya, ini kan dibuka semua nih, Yes. tinggal ngelihat linknya, cek cabang saya, EMA saya udah berapa kali pendampingan, Oke. nggak pernah, enak kan jadi BM, enak dong, ya gimana kamu mau jualan, tim kamu diajarin lapangan juga nggak pernah, Diajarin langsung aja nggak pernah Ya, gitu ya. itu kondisi pertama, kondisi kedua, EMA-nya rajin pendampingan. Ya. BM-nya lihat nih di Google Form-nya itu karena saya buka semua ke ya tim motorku dibuka ke semua function BU Head pun juga bisa lihat dicek pendampingnya udah banyak di situ kan bisa dibaca kekurangan kelebihan staffnya apa. Oke. Ya, Nah dia bisa ngelihat misalkan CMO-nya namanya Rofi, Rofi menurut MH-nya kekurangannya ABC, panggil MH-nya ini kamu pendampingan ini kekurangannya begini, kamu yang isi loh. Kira-kira menurut kamu enaknya diapain ya biar dia ini kekurangannya bisa bisa teratasi, bisa dievaluasi gitu kan. Nah jadi proses development people-nya ini jalan mulai dari level MH ke BM, kontrol juga jalan. Ya satu hal yang perlu kita yang perlu kita ingat ini ya, kita ini industri pembiayaan ya. Yes. Sangat tergantung sama people. Kita bukan pabrik yang kerja bukan mesin. Betul. Nah jadi people ini ya pondasinya kita benar-benar harus kita perhatiin. Kalau enggak mah ya susah gitu. Canggih-canggihnya sistem ya, canggih-canggihnya sistem tapi orientasi kita ke people. People. Tapi tadi keren ya, maksudnya itu hasilnya itu kadang kan kita kalau hasil review tuh hasil evaluasi tuh hanya tertentu aja yang bisa lihat ya Pak Rio ya. Tapi ini di open to all employee ya, open to all khususnya orang-orang yang punya wewenang ya untuk mengatasi masalah-masalah. Ngelihat cabang lain juga bisa kalau mau. Misalkan ada CMO ketahuan gitu, seorang AMM gitu ya, seorang AMM misalkan nih posisi AMM. Wah ini CMO ini cabang ini bagus nih. Dicek, udah didampingin. Kita pengen tahu kelebihannya apa ini anak ya lihat aja situ formnya. Oh ternyata ini anak kelebihannya begini. Bisa di-share nggak ke yang lain? Oke. Boleh Pak ya ngadopsi gitu Gak ya apa-apa. caranya. Oke. Tuh Rof. Yang bagusnya bisa saling ambil, yang buruknya misalnya ada yang kurang baik bisa saling dihindarin ya. Betul. Oke. Keren ya ternyata sistemnya. Maksudnya kadang kan kita mungkin saya yang baru mendengar kata pendampingan hari ini misalnya itu mikirnya dapat gambaran ya. Iya, mikirnya hanya dicontohin doang nih kerjanya, ditemenin doang kerjanya. Tapi ternyata di belakangnya juga after process itu ada prosedur-prosedur perbaikan, development, intinya meningkatkan kualitas perform dan produktivitas si karyawannya tersebut ya Ci. Ya fokus ke people lah kalau si pendampingan ini intinya sih. Oke, powers yang ketiga itu fokus ke people. Itu intinya ya. Kita kan bukan pabrik kalau kata Pak Rio bilang ya. Bukan mesin. Bukan mesin nih kerjanya, tapi pakai people. Artinya development people itu juga penting. Yes. Oke, ini nomor berapa sekarang pertanyaan? Enggak terhingga ya. Yang 6 ya. Tadi Sekarang yang ke ini Rof, ke 5. peran leaders ya. Ya. Oke Pak Rio, tadi kan udah banyak diceritain ya proses-proses yang dialami oleh si leadernya dan juga si karyawannya yang akan didampingi nantinya. Kalau menurut Pak Rio sendiri atau menurut konsep sebenarnya dari pendampingan ya, peran leaders entah itu branch head, kapos head atau misalnya tim-tim manajerial di regional atau mungkin khususnya di regional ya, itu apa sih yang harus dilakukan oleh leaders selain tadi mengevaluasi ya? Apakah ada proses lain kah atau ada konsep lain kah yang bisa dilakukan oleh leaders? Oke. Ini saya fokus sama ini aja dulu lah ya, yang di cabang. Yang di cabang ini kan leadersnya ada 2 ya. Ya. Middle CMA, yang di atasnya itu branch head. Nah, yang harus dilakukan MH itu ya gampang. Pastiin itu tadi sudah dibikin skala prioritasnya, pendampingannya jalan, Google Form isi, dan ajarin yang bener. Dah. Ajarin yang benar. Ajarin yang benar gitu. Pendampingan ajarin yang benar. Jangan sampai pada saat ya kayak inilah dia si MH mesti ngisi Google Form. Ya balik lagi. Kalau MH cuman ikut pendampingan tapi diem aja nggak nyontohin, habis itu cuman buat isi Google Formnya doang, ya percuma juga. Gitu kan. Makanya harus dimulai dari MH-nya dulu nih. Dampingin yang benar, sharing knowledge-nya. Gitu loh. Kasih tahu timnya, ajarin yang benar gitu. Sesuai kaidah. Iya, semaksimal, sebagus, sekeren mungkin lah.
Karena biar kayak gimana juga seorang MH pekerjaannya ini dibantu sama siapa? Timnya berarti. Timnya dong. Timnya betul. Kalau timnya pada nggak ngerti, yang repot siapa? Dia sendiri juga. Dia sendiri. Itu yang kadang-kadang MH suka nggak kepikiran. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita punya tim ini, ya benar, kita punya tim itu untuk membantu pekerjaan kita. Tapi yang emang nggak kepikiran, timnya ini udah paham belum atas job desk-nya, Ya. atas pekerjaannya. Kalau belum paham, masa ia mau mengharapkan mereka pinter sendiri? Ya 1:100 lah. Mungkin ada kita rekrut orang yang bisa seperti itu, terus yang misalkan aktif nanya atau apa gitu kan. Ya cuman kan perbandingannya berapa banding berapa? Ya, kecil yang punya yang inisiatif mau, tinggi. yang mau nggak mau ya kita ngomongin level staff loh. Betul. Ya mau nggak mau emang turun, dampingin, ajarin. Mendingan capek di depan, capek ngajarin, kesananya timnya udah bisa jalan sendiri. Ya, daripada capek ngeberesin. Iya, daripada capek beres ya kan. Nah itu si MH, si BM, ya kontrol tadi dicek timnya ini yang apa istilahnya, yang kurang yang mana, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dicek, panggil MH-nya. Kita mau ngapain atas nih orang nih? Udah berapa kali kamu pendampingan, udah berapa kali kamu ajarin? Oh ternyata sering, tapi masih gitu-gitu juga ya mohon maaf. Ya. Ya kan ya mohon maaf. Seenggaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Iya, ya itu dia. Ini lagi nih kesalahan yang di cabang. Bukan kesalahan di cabang lah. Terkadang saya pun juga masih suka melakukan kesalahan seperti itulah. Kita main melakukan keputusan ini orang nggak bagus, Ya. ini orang nggak bisa dipakai. Tapi kita udah melakukan apa atas ini orang? Jadi nggak subjektif aja gitu. Ya kita udah melakukan apa sebagai leader ya? Kita udah melakukan apa atas ini orang? Belum melakukan apa-apa, terus bilang nggak bagus, terus main di main di eksekusi gitu. Salah bener. Ya kasihan orangnya sih Pak. Ya kasihan lah. Kasihan. Orang belum Orang belum dibantuin dikasih apa-apa. Iya belum dikasih kesempatan ya Iya. untuk Ya ini mohon maaf ya sebelumnya ya. Cuman kalau saya konsepnya ya dari zaman dulu nih saya jadi marketing head, bina atau binasakan. Bina atau binasakan keren. Jangan berani-berani membinasakan sebelum kamu Membina. Jadi di depan bina dulu. betul. Udah dibina nggak jalan nggak bisa, ya mohon maaf binasakan. Iya. Ya, Ini cuman- ini positif loh. Positif, tapi konteksnya positif. Cuman yang sering terjadi adalah kita malas membina, Yes. kuat di Binasakan. itu. Jadi langsung lihat hasil akhirnya katanya kurang Iya. bagus gitu. Tapi kita nggak tahu kenapa nih orang kurang bagus atau kita Iya. belum membina juga, belum. Betul. Itu fair harusnya apa yang Pak Aryo sampaikan tadi. Iya, Kan kita membina itu fungsi leader ya. Kalau Yap. kita belajar tentang leadership ya gitu ya. Itu ada fungsi untuk membinanya. Nah, ketika dia sudah dibina, diberikan kesempatan, harusnya dia bisa self improvement gitu ya, Ya. Pak ya. Nggak bisa juga ya. Mohon maaf gitu ya. Ibaratnya Fair dong. Fair betul Pak. Itu yang saya maksud tadi Pak. Itu fair loh. Iya. Ya. Saya juga dulu pernah sedikit banyaknya megang tim gitu kan. Saya lihat mana yang enggak perform, kasih kesempatan dulu lah sekali, 2 kali, 3 kali. Enggak juga ya sudah. Mohon maaf. Mohon maaf. Tempat Anda harus digantikan. Gitu ya Mario ya. Itu kan yang penting kita sudah tadi berusaha semaksimal mungkin gimana caranya orang ini bisa on track, bisa on konsep kerjanya, Ya bisa balik lagi tadi, dia ini bukan mesin loh, Ya, orang. betul. Orang ini mesti diajarin. Yap. Kalau mesin kan udah terprogram. Terus kita ngarepin orang CMO, MAO di lapangan udah terprogram sendiri gitu. Emang di tengkuknya ada chipnya gitu, kita bisa langsung programin gitu kan. Bisa kita install gitu, enggak. Enggak, betul. Kita installnya pakai apa? Training, pendampingan. Pendampingan. Install si knowledge-nya itu tadi. Gitu Rof. Gitu Fair. Mantap ya. Yes. Ternyata konsepnya serius sekali dari pendampingan. Gak salah loh. Ini langsung masternya ya, yang udah paham seluk-beluknya loh. Iya kan kalau kadang ternyata pendampingan, lah ditemenin doang kerjanya gitu. Kan ternyata di belakang itu banyak konsep-konsep Banyak. dan Itu purpose-nya, esensinya. Esensinya itu, Rof. Ya, lu taunya begitu doang gitu Iya, kan. taunya ditemenin Oh, doang. Didampingin tandem udah berdua gitu doang. Ya awal dari situ nggak apa-apa. Nah. Awalnya dari situ dulu nggak apa-apa. Oh, oke. Dari situ dulu. Kalau itunya udah, baru kita masuk ke esensi. Balik lagi semua tuh ada step-stepnya nih. Itu yang dibilang di awal sama Pak Rio tadi ya Pak ya. Ada Step awalnya step-stepnya. betul. Oke,
Nah, saya juga ada kalau tadi kita bahas yang teknis Pak Rio ya. Ya. Teknis sampai dengan strateginya gimana sih di pendampingan ini. Nah, boleh dong Pak Rio yang sudah berkecimpung lama dan sangat perhatian terhadap aktivitas ini. Nah, Sangat hatam lah. hatam banget gitu ya. Nah, PIC-nya ini perlu tips nih Pak. Oh. Bagaimana caranya melakukan Ini pendampingan? PIC yang pendampingannya berarti si MH, si betul, supervisor, si kapos gitu ya. supaya efektif ketika melakukan pendampingan tuh tipsnya kayak apa nih Pak Rio? Dulu waktu saya jadi MH, Ya. terus juga waktu saya jadi AMM itu juga saya ajarin ke MH saya dulu. Jadi pada saat pendampingan ini kita kan nggak mungkin cuman sekali ya, pasti beberapa kali kan. Betul. Nah, pendampingan yang pertama ini kita harus tahu dulu aktivitasnya apa. Misalkan aktivitas survei, ya udah ikut. Oke. Tapi pada saat ngedampingin ini kita jangan bantuin. Oke. Kita Ngawasin diem aja. aja, kita Ngawasin diem ya. aja, cuman observasi. Observasi Rob yang pertama Kita observasi, kita observasi mereka melakukan job desk-nya surveinya ini seperti apa. Oke. Mau salah mau bener biarin nggak Biarin apa-apa. dulu gitu ya. Biarin nggak Karena apa-apa. kita mau lihat ya Pak. Mau lihat. Oke, Jadi oke. kita biar bisa tahu sebenarnya dari hasil training in kelasnya ini anak pemahamannya udah sampai sejauh mana. Diem aja udah. Cukup observasi. Selesai survei nyampe kantor baru evaluasi. Oke, langsung ya. Tadi kamu itu salahnya di sini. Setelah pernah kejadian ya. Setelah kejadian ya. Setelah kejadian. Tadi kamu tuh negonya sama konsumen jangan begitu. Harusnya seperti ini. Tadi inget gak kamu checklink? Checklinknya nanya jangan begitu. Harusnya begini. Jadi si CMO tadi, CMO atau MAO pada saat survei dia udah ngelakuin. MH-nya diem aja sampai kantor baru evaluasi. Yang bagus yang mana, yang kurang bagus, yang mesti diperbaiki yang mana. Pendampingan pertama tuh. Pendampingan kedua gantian. Dengan aktivitas yang sama ya, aktivitas survei juga. Bilang sama CMO-nya, nih kalau survei yang benar kayak begini. Meraktekin nih. MH-nya nyontohin. Nyontohin Rob yang kedua. Oke. MH-nya nyontohin. Biar tadi kan si CMO sudah melakukan, MH ngelihat. Yep. Pendampingan kedua ditukar. MH yang melakukan, CMO yang ngelihat. Sampai kantor bahas lagi. Kata kuncinya gini, apa yang berbeda dari yang saya lakukan hari ini dengan yang waktu itu kita pendampingan kemarin. Oke. Kita mancing si CMO-nya Mikir juga ya. Buat nemuin idealnya gitu ya. Iya, jadi si CMO dia udah dapat udah dapat training in class, udah melakukan sendiri, biarpun mungkin masih banyak yang salah. Dan yang terakhir dia melihat sendiri contoh yang benar seperti apa. Lebih kena itu. Betul tuh. Semua simulasi ada di situ ya. Iya. Ya itu dari survei aja. Kita kalau kita ngomongin visit, kita ngomongin regis MA atau maintain MA sama. Sama ya. Pendampingan pertama biarin aja dulu. Kita observasi. Kalau perlu punya catatan gitu. Kurangnya apa, ininya apa gitu kan. Sampai kantor bahas. Pendampingan kedua aktivitas yang sama, gantian emang yang nyontohin. Ya cengli dong kalau seorang marketing head pasti lebih jago daripada staffnya. Sudah seharusnya seperti itu Iya. Pak Rio. Benar. Tapi kalau marketing headnya tidak berani mencontohkan, ini saya tanda tanya nih. Tanda tanya something nih. Iya. Jadi ya dengan kita melakukan proses seperti itu sebenarnya dua hal sih. MH-nya juga jadi belajar, si timnya belajar ya pakai banget. Pakai banget. Ini balance loh Pak Rio ya. Jadi tuh Rof, bagi seorang leader ya Pak ya, dia bisa mencontohkan. Nah yang salah seperti ini nih saya contohin yang benernya. Benernya. Gitu. Jadi transfer knowledge terjadi di situ gitu ya. Nggak cuman bisanya cuma nyuruh. Lu salah gitu ya. Misalnya ya kan? betul instruksi aja Pak Rio ya. Ya sekarang salah gini begini sekarang gitu. gini deh. Nah, Kita juga pernah jadi tim lah ya. ya. Kadang-kadang kalau diinstruksi dalam hati kadang-kadang aduh. Lu mau gimana sih? Belum tentu bisa loh. Ada gitunya kan? Nah itu dia Ada Rof. gitunya kan? Ya fair-fairan dong. Iya, Kita betul. manusiawi lah. Tapi kalau begitu si MH-nya turun melakukan itu dan ternyata benar dan ternyata bisa, si CMO-nya ini kasarnya trust atau misalkan segan, respect dapat banget. nggak? Betul, Dapet. pasti dapat banget. Gak cuma nyuruh-nyuruh doang ya. Iya. Nah, itu. Jadi
fungsi supportnya dapet, fungsi ngajarinya dapet, kita bisa gain respect di situ, ya khususnya anak-anak MT nih ya. Ya. MT kan kendalanya di situ. Susah Pak masuk ke cabang baru, apalagi kalau misalkan timnya lebih tua daripada saya, standar ya. Ya. Ya, berani aja dulu. Gitu. Oke, Pak Rio. Berani dengan bimbingan yang tepat. Gitu. Tapi peran leadernya dapat loh. Ya, berani. Itu Maksudnya, tadi, ya. maksudnya si pendampingan ini sebenarnya apa namanya role-nya di semua posisi Iya. ya, nggak cuma udah si timnya aja harus nerima accept, tapi ternyata peran leader pun lebih besar seharusnya buat mengembangkan si tim. Oke, Pak Rio, aktivitas pendampingan ini kan terjadi di sela-sela waktu kerja atau pekerjaan inti ya, Pak Rio ya. Nah, mungkin ada beberapa case yang pernah kita dengar kayak misalnya pendampingan ini jadi mengganggu kerjaan utama gitu loh Pak. Kayak misalnya harus yang ngerjain dokumen, ngerjain report, tapi harus mendampingi gitu ya. Ada nggak sih Pak motivasi atau apa namanya ya, pemahaman ya buat para power sekalian ya bahwa buat menjalani aktivitas pendampingan ini jadi lebih tanpa beban gitu. Kalau masuk jadi pendengar atau yang mungkin mendengar konten ini juga memahami ini adalah tanggung jawab kita bareng-bareng gitu. Peran kita bareng-bareng gitu. Jadi nggak merasa, aduh kerjaan gue nambah banyak harus mendampingin gitu misalnya. Sebenarnya nambah banyak enggak juga. Karena itu memang salah satu tugas utama sebenarnya. Yap. Tugas utama leader, MH, supervisor, kapos ngapain? Ya bikin timnya jadi gitu loh. Yap. Bikin timnya oke, itu tugas utamanya. Bukan report. Ya. Bukan. Ya sekarang kita menuntut mereka jualan, tapi kita tidak ajarin, kita tidak contohin how to-nya. Akhirnya kan 50-50. Dapat jualan syukur, nggak dapat ya tadi, binasakan tadi. Gitu aja terus sampai negara api menyerang, nggak beres-beres kan masalahnya kan. Iya, siklusnya sama. Iya nggak beres-beres kan Baru masalahnya kan. nggak bisa dibina, gitu, ya gitu aja terus oke. Ya bukan nggak bisa dibina, fungsi membinanya dari pendampingannya ini nggak jalan. Ya. Gitu. Tapi kalau itu berjalan, itu pondasinya gitu loh. Saya bilang tadi itu nasinya. Kalau orang Sunda seperti sangunya gitu kan. itu mesti jalan dulu. Gitu. Jadi ya begitu kita misalkan mau membinasakan juga udah gak ada beban. Udah gua ajarin segininya kok. Tapi masih kayak begini, mohon maaf gitu kan. Tapi proses membinanya juga harus kita juga semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau dibilang ini akan mengganggu pekerjaan, justru malah saya bilang untuk kondisi saat ini yang tadi saya bilang di depan 50% marketing anak baru, motorku bisa sampai 60% ya utama justru. Salah ya kalau ini berpikir malah beban tuh jadi malah salah Utama ya. justru. Yang utama. Malah utama, salah satu yang paling utama lah. Ya kita gimana kasarnya nih ya. Sekarang bulan Juli tim kita masih banyak yang kurang dari 3 bulan. Asumsi mereka semua didampingin bener bisa menjadi produktif. Bulan Juli bulan pertama, Ya. Agustus September. Ya. Kita baru dapat jualannya bulan apa? Oktober. Oktober. Oke. Ya kan? Lama Ya, banget ya. Oktober, Berarti lama iya. banget ya. Tapi kalau kita tidak melakukan ini, masuk bulan Agustus masih kayak begini. September masih kayak begini, kita dapat jualannya kapan? Jangan sampai jualannya 2023. Ya, itu Kepala makanya. saya dengarnya jadi pusing. Itu makanya. Ya, jadi istilahnya cuman berawal dari tim kita banyak anak baru, apa yang mesti kita lakukan? Itu aja udah. Tuh Powers ya, poin pembelajaran kita hari ini sudah sangat jelas. Jangan jadikan aktivitas Pendampingan. ini adalah sebuah beban karena ini memang Utama. buat kita, Pak Rio sendiri. Ya, nggak percuma dong rumpi gitu ya. Iya. Nambah Membahas pengetahuan ya, nambah ilmu. Nambah pengetahuan dan ilmu. Amin. Nambah pengetahuan, ilmunya dapat. Tips dan triknya dari Pak Rio tadi juga dapat pastinya. Besok kita isi apa ya gelasnya Mas? Pak Rio mau apa nih? Salah, kita harusnya pesanin di awal, Kita jangan isi sekarang. kita isi bunga aja gitu. Jangan jadi mistis di si Oh, bunga. jadi mistis. Pas hari Kamis lagi, Sorry komis Malam Jumat. malam Jumat. Udah takut saya ngomong. Ada lagi nggak Mas Fer buat Pak Rio nih pertanyaan? Kayaknya cukup ya. Prosesnya enak sih kita ya. Udah dapat semua Pak ya. Dapat Jadi semua. nih Powers ya. Kita melakukan sebuah proses pembelajaran itu caranya jangan yang monoton. Kita pakai cara Ya, yang baru jangan lah. monoton. Nah, rumpi ini adalah caranya. Ya. Maka kita sudah tepat ngambil dan meminta bantuan ke
tim motorku gitu ya. Atau nanti tim-tim lain ya yang akan Dan sharing tim-tim session lain lagi di sini yang ya. akan sharing session di sini di Rumpi ini gitu ya. Dan pasti ini bermanfaat, nambah knowledge kita ya Pak ya. Ilmu kita dapat dari tips dan triknya ini. Oke, terlepas kita yang di pendampingan, yang didampingi atau bukan ya. Nah. Jadi kan nggak spesifik hanya mungkin tadi untuk tim yang di lapangan gitu ya. Tapi buat kita Jadi yang sebenarnya bisa dipakai semua sih. bisa dipakai semua. Bisa Konsepnya dipakai kan semua. sama sebenarnya Sama, ya. Leaders atau misalnya jadi si timnya bisa memberikan feedback, leaders bisa mengevaluasi. Rotasinya siklusnya seharusnya seperti itu gitu. Pak Rio, mungkin sebelum kita closing ya, Mas Ferry juga ya. Ada message gak buat teman-teman di luar sana, khususnya boleh yang memang langsung melaksanakan aktivitas pendampingan atau juga mungkin buat Powers posisi lain. Ya balik lagi ya, kita ini industri pembiayaan, kita ini bukan pabrik yang kerja mesin gitu kan. Yep. Kita ini yang kerja people, orang. Orang itu butuh apa ya, butuh dikasih tahu, butuh ajarin, dan terkadang secara non teknis butuh dimengerti juga gitu loh. Butuh dimengerti juga. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa pukul rata. Tim kita ada 5 caranya sama, nggak bisa. Tiap kepala, isi kepalanya berbeda-beda, penanganannya juga beda-beda. Gitu. Terus yang kedua, pendampingan ini menjadi penting ya karena itu tadi yang ngejar tulang punggungnya bisnis ini ya orang. Kalau orang kita nggak kuat, orang kita jelek, mau sampai kapan kita akan bisa capai target. Jadi nyambung yang nomor 3, mendingan capek di depan ngajarin, capek di depan pendampingan supaya timnya kuat. Pada saat timnya udah kuat, udah ngerti job desk-nya, udah tahu apa yang dikerjain, ya udah jauh lebih santai gitu loh. Gitu. Dan yang keempat, saya pinjem quotes-nya Pak Said lah, Pak Said. Dulu Pak Said pernah ke BU waktu saya masih di AMM. Saya masih ingat banget sampai sekarang. Gimana kita mau maju kalau kita tidak memanusiakan tim kita? Oke. Jadi hal yang seorang leader paling pertama lakukan itu adalah manusiakan tim kalian. Cara memanusiakannya gimana? Ajarin, kasih tahu, dampingin. Ya ujung-ujungnya kan pada saat mereka udah tahu, job desk-nya paham, kita manusiakan lah ya. Targetnya capai, dapat insentif, kita membantu mereka memanusiakan nggak? Betul. Ya kita kan nggak tahu tim kita itu di belakangnya ada apa, ada siapa, misalkan anaknya berapa, istrinya berapa. Tanggung jawab apa gitu ya. Tapi kalau pada saat kita bantu mereka untuk tahu, sehingga bantu mereka untuk paham, job desk-nya paham, tips dan triknya di lapangan itu yang benar seperti apa tahu, target tercapai, insentif dapat, ya dapat pahala nggak kita kasarnya kan? Betul. Gitu. Ya itu. Jadi sesimpel bahasa Pak Said, manusiakanlah tim kalian. Maknanya tuh dalam sebenarnya. Gitu. Sama aja kayak tadi simple aktivitas didampingi, tapi makna dan konsep tujuannya Dalam. tuh besar sekali Ya, gitu. bukan besar lah, tapi kalau kita esensinya mau kita gali lebih lagi itu bisa detail dan impactnya mungkin gak akan berasa sekarang. Nggak instan ya Pak? Gak instan. Jadi ya melakukan ini ya jangan capek-capek, karena saya bilang tadi depan tugas utama justru. Itu sih. Alright, mantap sekali Pak Rio. Kita kasih applause dulu untuk Dulu Pak Rio. Pak Rio dong. Maaf ya, gelap hari ini gelasnya belum diisi. Kita Gak isi. salah kita ngundang narasumber yang keren kayak Badai lah ya Pak Rio mah. Dari hal sederhana lagi-lagi terdapat bigger picture dari hal sederhana. Padahal pendampingan aja. Pendampingan aja. Judulnya kan, judul podcast kita kan ini. Pendampingan aja. Aktivitas pendampingan. Udah. Ternyata kita ngobrol konsep mendalam bisa setengah jam lebih ada kali ya dari tadi ya. Tapi Rof, kapan-kapan kita boleh juga dong undang Pak Rio lagi ya. Karena kan banyak Pak ya aktivitas yang bisa kita pelajarin di motorku Nggak apa-apa. khususnya. Nggak apa-apa. Kalau sekarang kita membahas pendampingan mungkin selama ini bisa membantu teman-teman yang di cabang, bisa dijalanin, terus ya memperkuat pondasinya kita gitu kan. Ya ujung-ujungnya kan balik lagi untuk WOM-nya sendiri ya. Betul. Silahkan gitu. Oke. Kalau ada undangan Pau, Pak Rio nyempetin waktu lah. Yes. Jam 3 pagi juga. Habis meeting, wah Pau nih berangkat. Jam 3, setengah 3. Oke, Mas Ferry ada lagi sebelum kita closing? Kayaknya cukup ya. Cukup ya. Cukup menarik juga, cukup bertambah pengetahuan dan ilmu kita pasti. Amin. Pengetahuan nih keren, crossing.
Bisa juga Bisa closing masuk bagus ya. gini. Ntar besok-besok kita bikin tagline. Tagline. Apalah ntar kita pikirin dulu. Alright, sekali lagi terima kasih Pak Rio, Mas Ferry yang udah nemenin saya di sini. Terima kasih Pak Rio sekali lagi. Thank you sama-sama. Justru saya terima kasih dengan adanya kayak gini punya media buat ngajarin atau buat sharing buat teman-teman di cabang. Jadi nggak satu-satu training gitu kan. Ya sering-sering lah. Rumpi oke nih. Oke nih, mantap. Oke ini. Konsepnya oke lah. Tinggal diisi air aja. Iya, itu baru mau ngomong. Itu. Saya udah seret dari tadi. Mau minum gak enak di kamera. Oke, kita minta bantuan dulu dong. Oke, apa tuh? Untuk teman-teman yang di belakang layar, boleh dong ambilin bingkisan yang menarik buat Pak Rio. Oh, ada bingkisan ya sekarang ya? Ada dong. Kok podcast Home Finance gak ada sih? Ini ada. Oke. Pak Rio jangan dilihat dari siap, kecilnya, dilihat dari harganya. Siap. Harganya juga kecil soalnya. Harganya juga kecil Pak Rio. Thank you. Ini bentuk terima kasih kami. Thank you. Karena Sama-sama. Pak Rio sudah mau Boleh? sharing. Oh boleh. Oh siap. Oke. Ada tanamannya. Lu ngasih kaktus ya? Oh rahasia dong. Oh, rahasia. Jadi ini kami mengapresiasi setiap narasumber yang kita kan di WOM juga membudayakan learning culture ya Pak ya. Nah ini adalah salah satunya Pak. Kita mengapresiasi teman-teman di function ataupun yang lain gitu ya melalui proses pembelajaran selain di luar training Pak. Ini adalah metode yang kita coba. Ya. Gitu selain micro learning dan sebagainya. Ya. Sekali lagi terima kasih. Pak Rio. Sama-sama. Justru saya terima kasih punya wadah tadi, punya media untuk sharing ini gitu loh. Ya kan kalau gini kan udah ada medianya, tinggal teman-teman di cabang ya khususnya disaksikan, jangan di skip, diambil yang bagus, dibuang yang jelek dan benar-benar dijalankan gitu sih. Dijalanin paling penting. Iya. Alright, thank you sekali lagi Pak Rio, thank you Mas Ferry. Sampai jumpa di episode Rumpi dan episode podcast Home Finance selanjutnya. Tentunya. Selanjutnya kita nggak mau kalah, ntar kita juga bikin kayak gitu. Kita ngasih apa ya, ngasih spanduk lah. Spanduk ya. Oke. Ya, akhir kata sampai jumpa. Saya Rofi, teman saya Mas Ferry dan sudah Pak Rio di ujung sana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.